Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Galih Pambudiarto. Hari ini kita akan membahas tentang Insight Learning karya Wolfgang Kohler. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengenal siapa sih sebenarnya Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia, Kekaisaran Rusia pada tanggal 21 Januari 1887. Ayahnya seorang kepala sekolah, saudari-saudari perempuannya ada yang menjadi pendidik dan ada pula yang menjadi perawat. Dan kakak laki-lakinya adalah seorang ilmuwan terkemuka. Di masa kecilnya, Kohler sangat tertarik pada sains, musik klasik, dan piano. Kohler menempuh pendidikan di Tübingen 1905 hingga 1906, Bonn 1906 hingga 1907, dan Berlin 1907 hingga 1909. Di Berlin inilah ia memperoleh gelar PhD dengan disertasinya tentang psikoakustik. Setelah mendapat gelar doktor, Kohler bekerja di lembaga psikologi di Frankfurt 1910 hingga 1913 dengan Max Wertheimer dan Kurt Koffka. Mulai dari sinilah Kohler dan kawan-kawan melahirkan psikologi Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti keseluruhan. Untuk memperkuat teorinya, Kohler mengadakan penelitian pada 9 simpanse yang terkurung pada beberapa sangkar. Salah satu simpanse bernama Sultan, dan penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 tahun yang dimulai dari tahun 1913 di Pulau Kanari yang menjadi pilihan Kohler untuk melakukan eksperimen. Kohler memberi kontribusi besar di bidang psikologi. Dia menulis secara ekstensif pada penelitian hewan dan pemahaman persepsi manusia. Semasa hidupnya, Kohler mendapat beberapa penghargaan. Kohler meninggal pada tanggal 11 Juni 1967 di Enfield, New Hampshire, Amerika Serikat. Setelah kita mengenal biografi Wolfgang Kohler, kita akan memasuki yaitu mengenal Insight Learning. Teori Gestalt dikembangkan oleh Kohler dan kawan-kawan. Teori ini berbeda dengan teori-teori yang telah dijelaskan terdahulu. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight sendiri adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Dengan demikian, maka belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan kepada suatu persoalan yang harus dipecahkan. Belajar bukanlah menghafal fakta. Melalui persoalan yang dihadapi itu, anak akan mendapat insight yang sangat berguna menghadapi setiap masalah. Timbulnya insight pada individu tergantung pada A. Kesanggupan, yaitu kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu. B. Pengalaman, yaitu dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. C. Taraf kompleksitas dari suatu situasi, yaitu semakin kompleks masalah, maka akan semakin sulit untuk diatasi. D. Latihan, yaitu latihan yang rutin akan meningkatkan kemampuan insight dalam situasi yang bersamaan. E.
trial and error, yaitu apabila seorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Insight, yang merupakan inti dari belajar menurut teori Gestalt, memiliki ciri sebagai berikut. A. Transisi dari presolusi ke solusi untuk terjadi secara tiba-tiba. B. Pemecahan masalah yang diperoleh dengan insight akan tetap tinggal untuk waktu yang lama. C. Performa yang didasarkan atas insight biasanya halus dan bebas dari kesalahan. D. Pemecahan atau prinsip yang diperoleh dengan insight akan mudah dialihkan atau dikenakan pada masalah yang lain. Hal ini akan jelas dalam kaitannya dengan transposisi. E. Kemampuan insight seseorang tergantung kepada kemampuan dasar orang tersebut. Sedangkan kemampuan dasar itu tergantung kepada usia dan posisi yang bersangkutan dalam kelompok. Insight dipengaruhi atau tergantung kepada pengalaman masa lalu yang relevan. G. Insight tergantung kepada pengaturan dan penyediaan lingkungannya. Setelah kita mengenal siapa itu Wolfgang Kohler dan apa itu teori insight, maka kita akan masuki segmen yaitu apa yang dilakukan Wolfgang Kohler di Pulau Kanari. Ya, untuk mendukung teorinya, Wolfgang Kohler melakukan eksperimen pada simpansenya. Eksperimen tersebut dilakukan di Pulau Kanari pada tahun 1913 hingga 1920. Berikut ini adalah eksperimen yang dilakukannya. Dan inilah hasil yang dilakukan Wolfgang Kohler. Eksperimen 1. Wolfgang Kohler membuat sebuah sangkar yang di dalamnya telah disediakan sebuah tongkat. Simpanse kemudian dimasukkan dalam sangkar tersebut, dan di atas sangkar diberi sebuah pisang. Melihat buah pisang yang tergelantung tersebut, simpanse berusaha untuk mengambilnya, namun selalu mengalami kegagalan. Dengan demikian, simpanse mengalami sebuah problem, yaitu bagaimana bisa mendapatkan sebuah pisang agar dapat dimakan. Karena di dekatnya ada sebuah tongkat, maka timbullah pengertian bahwa untuk meraih sebuah pisang harus menggunakan tongkat tersebut. Eksperimen 2. Pada eksperimen yang kedua, masalah yang dihadapi oleh simpanse masih sama, yaitu bagaimana cara mengambil buah pisang. Namun di dalam sangkar tersebut diberi 2 tongkat. Simpanse mengambil pisang dengan 1 tongkat, namun selalu mengalami kegagalan karena buah pisang diletakkan semakin jauh di atas sangkar. Tiba-tiba muncul insight atau pemahaman dalam diri simpanse untuk menyambung kedua tongkat tersebut. Dengan kedua tongkat yang disambung itu, simpanse menggunakannya untuk mengambil buah pisang yang berada di luar sangkar. Ternyata usahanya yang dilakukan oleh simpanse ini berhasil. Eksperimen 3. Dalam eksperimen yang ketiga, Wolfgang Kohler masih menggunakan sangkar, simpanse, dan buah pisang. Namun dalam eksperimen ini, di dalam sangkar diberi sebuah kotak yang kuat untuk bisa dinaiki oleh simpanse. Pada awalnya simpanse berusaha untuk meraih pisang yang digantung di atas sangkar, tapi dia selalu gagal. Kemudian simpanse melihat sebuah kotak yang ada di dalam sangkar tersebut. Maka timbullah insight atau pemahaman dalam diri simpanse, yakni mengambil kotak tersebut untuk ditaruh tepat di bawah pisang. Selanjutnya, simpanse menaiki kotak dan akhirnya dapat meraih pisang tersebut. Eksperimen 4. Eksperimen yang keempat masih sama dengan eksperimen yang ketiga, yaitu sebuah pisang yang diletakkan di atas sangkar dengan cara agak ditinggikan, sementara di dalam sangkar diberi 2 buah kotak. Semula simpanse hanya menggunakan 1 kotak untuk meraih pisang, tetapi gagal.
Si Panse melihat ada satu kotak lagi di dalam sangkar dan dia menghubungkan kotak tersebut dengan pisang dan kotak yang satunya lagi. Dengan pemahaman tersebut, si Panse menyusun kotak-kotak itu dan ia berdiri di atas susunan kotak-kotak dan akhirnya dapat meraih pisang di atas sangkar dengan tangannya. Dari eksperimen-eksperimen tersebut, Kohler menjelaskan bahwa si Panse yang dipakai untuk percobaan harus dapat membentuk persepsi tentang situasi total dan saling menghubungkan antara semua hal yang relevan dengan problem yang dihadapinya sebelum muncul insight. Dari percobaan-percobaan tersebut menunjukkan si Panse dapat memecahkan problemnya dengan insight-nya dan ia mentransfer insight tersebut untuk memecahkan problem lain yang dihadapinya. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh tokoh Gestalt, disusunlah hukum-hukum Gestalt yang berhubungan dengan pengamatan, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum Pragnas. Hukum ini menyatakan bahwa organisasi psikologis selalu cenderung untuk bergerak ke arah penuh arti atau pragnas. Menurut hukum ini, jika seseorang mengamati sebuah atau sekelompok objek, maka orang tersebut akan cenderung memberi arti terhadap objek yang diamatinya. 2. Hukum kesamaan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung membentuk gestalt atau kesatuan. 3. Hukum keterdekatan. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung membentuk gestalt. 4. Hukum ketertutupan. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa hal-hal tertutup cenderung membentuk gestalt. 5. Hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang kontinu atau yang merupakan kesinambungan yang baik akan mempunyai tendensi untuk membentuk kesatuan atau gestalt. Setelah memasuki biografi, teori-teori, dan eksperimen Wolfgang Kohler, maka kita akan memasuki segmen implikasi teori Kohler dalam proses pembelajaran. Ya, teori yang dirumuskan oleh Kohler mempunyai implikasi dalam proses pembelajaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemahaman atau insight itu sendiri memegang peranan penting dalam perilaku. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran hendaknya peserta didik memiliki insight yang kuat. 2. Untuk menunjang pembentukan insight, maka guru harus melaksanakan pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Hal itu bisa dilaksanakan dengan menyusun strategi, memilih metode, dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. 3. Setiap perilaku mempunyai tujuan. Positive behavior. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran. 4. Setiap individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, guru dapat menyampaikan materi hendaknya dikaitkan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. 5. Menurut pandangan teori Gestalt, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk dipergunakan memecah masalah dalam situasi lain. Maka guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkan. 6. Education is social process of change in the behavior of living organism. Oleh karena itu, guru mempunyai tanggung jawab untuk mendesain pembelajaran yang melibatkan beberapa komponen, yaitu guru dengan peserta didik dengan guru, peserta didik dan peserta didik,
dan peserta didik dengan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.